kita akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan sebelum ini. Jadi kita sudah membicarakan uji konvergensi, ya, uji perbandingan, comparison, ya. Kemudian ya yang pertama tadi uji awalan, ya, atau preliminary test. Kemudian comparison test sudah kita bicarakan. Ya, nah kemudian berikutnya kita akan membicarakan tes rasio, ya, tes rasio. Jadi tes rasio, ya, itu kita mencoba menghitung rasio, ya, suku-suku deret itu, ya, dan kemudian kita ambil limit menuju infinite gitu, ya. Nah, bagaimana rasio antara suku-suku deret itu di infinite, ya. Oke. Nah, tentu deret ini uji konvergensi deret ini juga seperti uji konvergensi sebelumnya. Jadi pada suatu saat tertentu ketika berhadapan dengan suatu deret, ya, itu tidak berikan keputusan apapun gitu, ya. Jadi watak atau sifat dari uji deret seperti itu. Oke, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan atau kelemahan, ya. Oke, saya terus langsung aja, ya. Jadi yang berikutnya adalah yang nomor berapa tadi? Ya, nomor berapa? 3 atau 4, ya? Nomor 4, ya. Uji rasio, rasio. Lebih tepatnya uji rasio D'Alembert, ya. Ini nama lengkapnya, ya, mungkin orang ini yang menemukan uji ini pertama kali. Nah, kita misalnya ditinjau ini deret sigma S sigma n dari 1 sampai dengan infinite xn gitu, ya, xn. Nah, dari sini kita perlu menghitung rasio, ya, rasio, ya, kita tulis rho, ya, didefinisikan sebagai limit dari n menuju infinite, ya. Jadi uji apapun itu yang terkait dengan perilaku deret itu di suku-suku infinite gitu, ya. Nah, jadi ini yang dibuat rasio adalah xn plus 1 dibagi dengan xn. Jadi dihitung xn plus 1, ya, kemudian dibagi dengan xn, lalu diambil limit n menuju infinite, ya, gitu. Nah, nanti bagaimana cara menentukan? Nah, ini jadi ada 3 nilai, ya, 3 nilai yang perlu diperhatikan. Jadi kalau nilainya rho itu, ya, ini kurang dari 1, maka S itu konvergen, ya. Kalau S itu sama dengan rasio ini sama dengan 1, ya, maka tidak ada keputusan, ya. Jadi kita tidak tahu apakah deret itu konvergen atau tidak. Itu jika rasio rho itu sama dengan 1. Nah, kalau ini lebih besar dari 1, maka S divergen, ya, divergen. Oke, sekarang kita cek, ya. Kita cek, misalnya kita tinjau sigma n dari 1 sampai infinite seper n faktorial misalnya, ya, seper n faktorial. Oke. Kalau ini dihitung, ya, maka kita dapatkan rasio dari sini, ya, rho itu sama dengan limit, ya, limit n menuju infinite, ya. Jadi ini seper n faktorial. Ya, kita tahu deret itu konvergen, ya, tapi bagaimana uji rasio ini bisa menjelaskan atau memberi kepastian tentang konvergensi itu yang kita lihat, ya. Jadi ini mestinya adalah seper n plus 1 faktorial. Jadi xn itu sama dengan seper n, ya. Maka xn plus 1 berarti n plus 1 faktorial dibagi dengan n faktorial, ya. Jadi hasilnya adalah, jadi ini harus ditulis, ini sama dengan limit, ya, n menuju infinite
n ini faktorial ke atas dibagi dengan n plus 1 faktorial. Nah ini kalau Anda sudah terbiasa dengan hitung faktoriality, ini sama dengan limit ya n menuju infinite n faktorial n plus 1. Jadi ini sama dengan 1/n plus 1. Oke. Jadi jelas ya, jadi n faktorial dibagi dengan n plus 1 faktorial menuju infinite ini sama dengan apa namanya 0 ya. Sama dengan 0 ya. Karena ini sama dengan 0 ya, kesimpulannya ini kurang dari 1 ya. Kesimpulannya adalah deret itu konvergen gitu. Oke, kalau itu kita gunakan untuk menguji misalnya dari ada deret sigma n dari 1 sampai infinite 1/n misalnya, deret ini tidak konvergen, artinya divergen. Nah, bagaimana kalau kita uji dengan itu? Itu ya kita hitung rho sama dengan limit n to infinite ya n ya 1/n plus 1 dibagi dengan 1/n gitu ya. Jadi hasilnya sama dengan limit n menuju infinite ya, jadi n dibagi dengan n plus 1. Ini bisa sama dengan 1. Ya, tidak ada keputusan ya, tidak ada keputusan di situ. Jadi tapi kita tahu bahwa deret apa namanya sigma n 1/n ya, itu divergen. Ya. Dan mungkin ada beberapa contoh yang lain yang bisa digunakan ya, bisa dicek dengan uji konvergensi ini. Oke, kemudian yang kelima itu uji apa namanya perbandingan rasio ya, perbandingan rasio ya, rasio ya. Good. Nah ini dari namanya jelas ini apa namanya gabungan antara apa namanya uji rasio dan uji perbandingan ya. Jadi artinya kalau kita bicara tentang uji ada istilah perbandingan, ada unsur perbandingan, maka kita membutuhkan pengetahuan atau paling tidak contoh deret yang konvergen atau divergen ya. Jadi misalkan seperti tadi ya, kita punya deret S itu adalah sigma apa namanya n dari 1 sampai infinite xn gitu ya. Kemudian T itu adalah deret sigma n dari 1 sampai infinite apa namanya zn ya, misalnya seperti itu. Nah, kasus pertama ya, misalnya T itu konvergen ya, T itu konvergen ya, T itu konvergen ya, maka yang kita hitung begini, yang kita hitung apa namanya rasio ini, jadi xn dibagi dengan zn xn plus 1 ya dibagi dengan xn dibandingkan dengan zn plus 1 dibagi dengan xn zn. Jadi rasio untuk masing-masing apa namanya deret itu ya dihitung lalu dibandingkan gitu, dibandingkan. Dan ini tentu saja dilakukan untuk apa namanya n apa namanya tertentu ya, nilai n ya, mulai nilai n tertentu ke atas gitu ya. Jadi kalau apa namanya ini ya kebetulan xn plus 1 per xn itu ya kurang dari atau sama dengan apa namanya rasio deret yang konvergen itu, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, jika ini berlaku ya untuk T konvergen, maka S itu konvergen ya. Jadi dengan membandingkan ini tadi ya. Oke. Kemudian apa namanya yang berikutnya kasus B ya, jika T itu divergen ya, divergen ya. Tentu apa namanya kita bisa menghitung ya apa jika ya xn plus 1 per xn itu lebih besar atau sama dengan zn plus 1 per zn. Nah, maka S itu divergen. Nah, pertanyaannya adalah andaikan apa namanya ini. Jadi untuk kasus yang di atas ini itu rasio xn plus 1 per xn itu lebih besar daripada
Zn plus 1 per Zn. Ya, maka dalam kasus ini tidak ada keputusan, ya, tidak ada keputusan. Demikian juga untuk kasus yang B, ya, T divergen, dan kebetulan Xn plus 1 per Xn itu kurang dari apa namanya Zn plus 1 per Zn. Nah, di situ juga tidak ada keputusan, ya. Jadi belum tentu Xn plus 1 per Xn itu apa namanya konvergen, ya. Oke, itu apa namanya, mungkin sebagai contoh bisa ditinjau ya. Tadi kita punya deret, ya, sigma n dari 1 sampai infinite, ya, seper n faktorial, ya, tadi, ya, n faktorial plus 1 tadi. Nah, ini dan kita tahu deret tadi sudah ketahui bahwa itu merupakan deret yang konvergen, ya. Jadi dalam hal ini kita pilih apa namanya Xn itu sama dengan seper n faktorial plus 1, sementara jadi Zn, ya, Zn itu sama dengan seper n faktorial. Nah, ini kita bisa bandingkan, ya. Jadi Xn plus 1 jadi seper n plus 1 faktorial, ya, ditambah dengan 1, ya, lalu dibagi dengan seper n faktorial plus 1, ya. Oke, itu dibandingkan dengan apa namanya seper n plus 1 faktorial dibagi dengan apa namanya seper n faktorial, gitu, ya. Jadi ini bagaimana begitu, ya. Nah, kalau itu dihitung, ya, ini tentu akan sama dengan n faktorial plus 1. Jadi n faktorial plus 1 dibagi dengan n plus 1 faktorial ditambah dengan 1, lalu ini sama dengan tadi, ini sama dengan apa namanya seper n plus 1. Ya. Ya. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita mengambil keputusan di sini, ya? Bagaimana? Plus 1 per n plus 1 faktorial, ya, ditambah 1, ya, dibandingkan dengan seper n plus 1. Ya, itu kira-kira. Jadi kalau kita bisa mengetahui nilai apa namanya ini, jadi mana yang lebih besar untuk n infinite begitu, ya, maka kita bisa menentukan itu. Ya, jadi ya, untuk n mendekati infinite, ya, jadi untuk n cukup besar, ya, jadi apa namanya, ya, jadi kalau sama, ya, jadi sepertinya ini akan sama, jadi maka tadi jadi ini berlaku, ya, jadi sama berlaku sehingga tentu saja deret ini konvergen. Jadi ini sebenarnya sama, ya, sama. Jadi kira-kira untuk, ya, limit, ya, jadi untuk n, ya, untuk apa namanya n menuju infinite, ya, untuk n menuju infinite. Jadi kalau n menuju infinite maka 1 ini bisa diabaikan, ya, sehingga kemudian ini akan sama. Nah, kalau sama mengikuti aturan itu maka ini sama dengan 1. Ya, ini uji apa namanya rasio digabungkan dengan konvergensi perbandingan, ya, perbandingan. Nah, berikutnya adalah apa namanya quotient, ya, quotient. Jadi ini nomor berapa namanya? Nomor 6, ya. Quotient. Ya. Jadi seperti tadi kita juga menghitung sesuatu rho, tapi ini bukan rasio, ya. Ya, boleh juga sebenarnya disebut rasio, ya, rasio, tapi yang di rasio itu bukan rasio antar suku satu apa namanya deret, tetapi rasio antara suku-suku dua deret itu. Jadi artinya sebenarnya di sini juga dibutuhkan deret yang sudah diketahui wataknya konvergen atau divergen, gitu, ya. Jadi seperti tadi, ya, misalnya T S itu sigma n dari 1 sampai infinite seper Xn, gitu, ya. Sementara T itu juga dari sigma n dari 1 sampai infinite apa namanya Zn, gitu. Nah, lalu dihitung rho.
rho itu didefinisikan dalam uji apa namanya quotient ini, ya, uji quotient ini. Rho itu kita definisikan sebagai limit n menuju infinite dari ini apa namanya xn dibagi dengan zn gitu. Xn dibagi dengan zn. Ya. Oke, di mana deret T itu konvergen ya. Jadi kalau T itu konvergen ya, T konvergen ya, maka nilai rho ini bisa macam-macam. Jadi kalau rho itu apa namanya sama dengan finite ya, finite berhingga atau ya berhingga tidak sama dengan 0. Ya, tidak dan tidak atau tidak sama dengan berhingga tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 gitu ya, tidak sama dengan 0 ya. Ini saya tulis ini ya. Jika ya kasus pertama ya rho itu finite atau berhingga dan tidak sama dengan 0 ya, maka apa namanya tidak ada keputusan, ya, tidak ada keputusan. Oke. Nah, kemudian berikutnya ya, di mana saya harus menulis? Difoto dulu ya, difoto dulu. Biar difoto dulu. Ya. Oke. Atau saya tulis ini, yang bagian ini saya tulis kembali ya di sebaliknya ya, di sebaliknya. Biar jelas. Ya, jadi agak saya ralat ya. Jadi apa namanya nomor 6 tadi ya, 5, 6 quotient ya. Good. Jadi untuk nomor 6 itu gini, ya ada beberapa kasus ya. Yang pertama A, gitu ya. Jika apa namanya rho itu finite, ya finite dan tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Ya, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada kesimpulan. Ya, kesimpulannya tidak ada kesimpulan tentang konvergensi. Ya, tidak ada kesimpulan. Baik, ya, baik untuk P yang konvergen maupun divergen. Ya, jadi kalau T apa namanya itu konvergen maupun divergen ya, dan diperoleh rho quotient itu finite dan tidak sama dengan 0 ya, maka kesimpulannya tidak ada kesimpulan ya. Kemudian yang B ya, jika ya rho itu apa namanya sama dengan 0 ya, rho sama dengan 0, maka maka kesimpulannya adalah ya, maka S itu konvergen untuk apa namanya T yang konvergen. Ya, jadi kalau T itu konvergen dan rho itu sama dengan 0 ya, maka S konvergen ya. Kemudian yang C ya, jika rho itu sama dengan infinite ya, maka
S itu divergen. Ya, divergen. Untuk apa? Untuk T yang divergen. Ya. Oke, jadi kalau misalnya ini divergen, ya, maka apa namanya, kita tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Oke. Nah, kalau di sini apa namanya, T itu konvergen, kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Ya, begitu. Dulu waktu pertama kali belajar tes konvergensi ini juga kecewa gitu ya. Ya, tes konvergensi, tapi ternyata apa namanya, tidak semua tes konvergensi itu dikdaya ya, bisa mengatasi masalah. Ada beberapa banyak apa deret yang ternyata apa namanya tidak bisa ditentukan dengan tes-tes itu. Kita harus apa namanya mencoba satu persatu tes itu, ya. Kemudian ada kalanya untuk satu tes itu berlaku bisa ditentukan, untuk tes yang lain tidak. Gitu. Oke, nah yang berikutnya, ya, yang berikutnya apa namanya, uji integral, ya, ini nomor 7 ya, uji integral. Ya. Jadi dihitung integralnya. Jadi kalau saya mempunyai apa namanya S yang sama dengan sigma n dari 1 sampai infinite xn begitu. Ya. Gini, jadi xn itu kemudian diubah menjadi suatu fungsi, ya, suatu fungsi. Jadi ditulis saja misalnya sebagai fungsi xt gitu ya, xt gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung integral ini. Integral xt dt. Ya. Ini sampai dengan apa namanya? Itu sampai dengan n gitu. Batas atasnya n gitu. Lalu di sini kita ambil limitnya. Limit n besar itu menuju infinite. Nah, dari sini kalau ternyata hasil integrasi ini finite, maka bisa disimpulkan bahwa deret S itu konvergen. Oke. Nah, kalau hasil integral ini infinite, tak berhingga, ya, maka apa namanya deret ini divergen. Jadi mungkin ini yang deret yang uji konvergensi yang mungkin bisa memberi apa nama kepastian, tapi persoalannya adalah kita harus melakukan integrasi di situ. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa batas integrasi itu yang di atas, batas atasnya saja yang digunakan, ya. Kemudian batas atas itu diambil limitnya menuju ke infinite, ya. Jadi kenapa tidak pakai batas bawah gitu, ya? Jadi tidak menggunakan batas bawah, persoalannya adalah apa namanya sering terjadi, ya. Nanti aja kasih contoh ya, misalnya contohnya seperti ini ya, contohnya seperti ini. Jadi saya punya S itu sama dengan sigma n dari 1 sampai infinite, ya, seper misalnya apa namanya n, ya, min 4 misalnya, pangkat 2, ya, misalnya seperti itu, ya, min 4 pangkat 2 seperti itu, ya. Oke. Nah, lalu ya kalau kita berhadapan dengan seperti ini, ya, maka menurut tadi, jadi di dalam hal ini maka xn kecil itu sama dengan seper n plus 4 kuadrat gitu ya. Sehingga kita lalu hitung menjadi xt ini sama dengan seper t, ini min ya, min 4 kuadrat. Nah, dari sini kemudian kita harus menghitung integral, ya, n gitu, kemudian xt-nya adalah seper t minus 4, ya, kuadrat, oke, dt, ya, itu. Ya, saya rasa tidak sulit menghitung integral ini ya. Jadi ini bisa dituliskan sama dengan integral n, ya, t minus 4 pangkat min 2 dt. Ya, kalau u itu dipandang sebagai t min 4 misalnya ya, oke, ya, maka ini integral tadi jadi du, ya, du, yaitu sama dengan dt.
ya, DU sama dengan DT, ya. Jadi itu bisa ditulis, oke, ini saya pas. Belum pas. Ya. Jadi kita harus menghitung integral apa namanya U, ya, waktu tadi U, ya, dari sini ya. Jadi ini U pangkat minus 2 ya, U pangkat minus 2, U pangkat minus 2. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi integral semacam ini ya, U-nya U min 2 plus 1 dibagi dengan min 2 plus 1 gitu ya. Saya rasa ini pelajaran SMA ya. Jadi ini U min 1 dibagi dengan 2 min 1. Berapa? Min 1 ya. Jadi kalau dimasukkan kembali ke sana kita dapatkan integral N ya, seper T min 4 ya, kuadrat dt itu sama dengan apa namanya ini ya. Jadi seper T minus 4 ya. T minus 4 min 1. Jadi ini minus jadinya. Jadi minus. Ya. Oke, ini dipasang N gitu. Oke, lalu oleh karena itu limit ya, limit N menuju infinite ya, limit N menuju infinite apa namanya apa ya, ini ya, ini itu mestinya sama dengan ini. Jadi masukkan aja N gitu ya, masukkan T jadi N. Jadi min seper apa N minus 4 gitu. Jadi seper N minus 4. Nah, ini mestinya sama dengan 0 ya. Kalau N 0 menuju infinite makin sama dengan 0. Jadi konvergen. Nah, misalnya tadi kenapa tidak diberi batas bawah ya. Nah, ini yang sering terjadi masalah. Jadi kalau misalnya diberi batas bawah, maka ada apa namanya fungsi ini ya. Kalau di batas bawahnya misalnya ya, batas bawahnya misalnya adalah apa 0 misalnya begitu ya, atau 1 ya, batas bawahnya 1 misalnya ya, maka persoalannya di sini. Jadi ketika T sama dengan 4 gitu, maka ini infinite ya, minus infinite ya, ini infinite. Jadi ada tidak kekontinuan di sana. Jadi kita tahu bahwa integral Riemann semacam itu apa namanya ada masalah kalau fungsi yang diintegralkan itu tidak kontinu ya. Jadi ada ketidakkontinuan di T sama dengan 4. Jadi oleh karena itu apa namanya, saya rasa juga lebih mudah ya kalau yang diambil apa untuk integrasi itu adalah batas atasnya. Oke, itu tes konvergensi integral ya. Jadi apa namanya dengan menggunakan integral. Oke. Nah, ini saya rasa juga apa namanya, saya rasa dari semua tes itu ini yang apa namanya bisa selalu memberikan kepastian ya, asalkan ya kita bisa melakukan integrasi itu tadi ya, asalkan kita bisa menghitung integralnya, itu kita selalu mendapatkan kepastian ya, saya rasa itu. Oke. Nah, masih ada lagi ya. Jadi apa namanya setelah tes integral ada satu lagi ya. Jadi mungkin Anda kalau menggunakan buku BUAS ya tidak sampai sebanyak ini atau Afgan ya. Dari ini buku yang lain ya. Jadi dari berbagai macam buku itu kalau kita baca kita akan mendapatkan banyak apa namanya, perlu baca buku misalnya buku judulnya kalkulus, ada 2 jilid 67 atau berapa saya lupa, saya punya dua-duanya asli ya, bukan fotokopi. Nah kemudian apa namanya buku apa Hobson ya, jadi buku apa matematika untuk fisika dan engineering kalau salah, saya lupa ya. Itu ada juga ya. Jadi sekian banyak buku itu kemudian dari sana kita bisa mengambil
contoh sekian banyak tes ini. Ya, lebih banyak daripada yang dibicarakan di Afgan maupun di Mary Elboas itu. Oke, terakhir uji akar Cauchy, ya, uji akar Cauchy, ya. Ini uji nomor berapa? Nomor 7, ya. Uji akar Cauchy. Ya. Nah, di sini kita menghitung rho lagi itu sebagai limit, ya, n menuju infinite, ya. Misalnya begini, jadi deret yang akan kita uji adalah sigma n dari 1 sampai dengan infinite xn misalnya gitu. Nah, di sini xn itu kita akarkan seper n gitu. Jadi akar seper n dari xn itu, ya. Akar seper n dari xn itu. Nah, bagaimana menentukan konvergenan? Ini seperti ini mirip dengan uji rasio, ya. Jadi kalau jika rho itu sama dengan 1, maka tidak ada keputusan. Tidak ada keputusan. Ya. Kemudian jika ini kurang dari 1, ya, jika kurang dari 1, maka S, ini tadi sama dengan S, ya, S itu konvergen. Konvergen. Ya, jika ini lebih besar dari 1, maka S ya tidak ada keputusan, ya, tidak ada keputusan. Jadi kalau S itu lebih besar daripada 1, tidak ada keputusan. Sorry, maaf, tidak ada keputusan, sudah di atas, ya, maaf, ini divergen, jadi S divergen. Ya, mirip dengan apa yang ada di uji rasio, ya. Oke, bisa ambil contoh misalnya untuk kasus itu, ya. Misalnya kita ambil contoh, ya, lihat di sini, misalnya kita cek T sama dengan sigma n dari 1 sampai infinite, misalnya seper n pangkat n misalnya, ya, seper n pangkat n. Ya, ini kalau dihitung rho-nya, rho sama dengan limit n menuju infinite gitu, ya. Xn-nya adalah seper n faktor, ya. Jadi ini seper n pangkat n lalu dibanggakan seper n gitu. Ya. Nah, ini sama dengan 0, ya. Jadi seper n dari ini kan hasilnya seper n, limit n menuju infinite seper n sama dengan 0. Nah, jadi untuk kasus itu maka ini konvergen. Ya, itu uji konvergensi, ya. Saya rasa sudah cukup jelas, ada 7 macam uji konvergensi, ya. Jadi mungkin harus mahir, ya. Untuk mahir maka di sini diperlukan banyak latihan, ya. Di banyak latihan. Saya rasa akan membuat kita mempunyai pengalaman yang cukup, ya, kemudian bisa melakukan uji konvergensi untuk berbagai macam deretnya. Mungkin mau difoto dulu, ya, sebelum kita hapus. Ya, Rahim, siapa yang menghapus? Sekalian di atas itu, ya. Masih geraknya masih zigzag. Nih, belum. Ya, berikutnya, ya, kita akan bicara tentang deret yang lain, ya, deret yang lain. Jadi mungkin Anda di kalkulus, ya, sudah diajak untuk bicara dengan deret Taylor, ya, deret Taylor. Ya.
Deret teler itu sebenarnya adalah orang ingin menuliskan suatu fungsi secara deret gitu. Jadi contoh deret teler yang mungkin terkenal adalah x pangkat e pangkat x, yang ini sama dengan apa namanya 1 ditambah dengan x ya, ditambah dengan x kuadrat per 2 faktorial ya, ditambah dengan x pangkat 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Itu deret teler yang diekspansi di sekitar titik ya x gitu. Ingin ditulisnya fungsi di suatu titik x0 gitu, ditambah dengan deret. Deret yang di sana ditulis ya ditambah dengan apa namanya turunan ya. Jadi mulai f1 x0 gitu ya, dikalikan dengan x minus x0 ya. Kemudian apa namanya ditambah dengan F2 turunan kedua dievaluasi di TX0, lalu dikalikan dengan X minus X0 kuadrat, ini kemudian dibagi dengan 2 faktorial ya, kemudian ditambah ya, dan seterusnya. Jadi kalau dituliskan secara singkat ini akan sama dengan apa namanya sigma n dari 0 sampai dengan infinite gitu, lalu Fn ini maksudnya adalah turunan F nomor n gitu, lalu dievaluasi di titik x0 ya, dibagi dengan n faktorial, lalu dikalikan dengan x minus x0 kuadrat r pangkat n ya. Nah, deret teler ini contoh bagi untuk deret pangkat gitu ya. Nah, deret pangkat itu adalah contoh untuk deret yang apa namanya suku-sukunya fungsi. Nah, oleh karena itu sebelum kita ini lebih lanjut ya, nanti kita kembali ke situ ya, kita sedikit menyinggung persoalan apa namanya deret yang anggotanya itu fungsi-fungsi. Jadi misalnya saya punya deret fungsi, misalnya H1, H2, H3 dan seterusnya, di mana masing-masing Hn itu merupakan fungsi pada suatu apa namanya misalnya fungsi real. Ya, fungsi real pada dengan nilai real gitu misalnya ya. Jadi begitu misalnya. Nah, jadi kalau kita tulis deret semacam ini, hasilnya adalah deret fungsi gitu, deret yang nilainya fungsi-fungsi ya. Maka untuk menentukan jadi ini ditambahkan ya, karena deret masih ditambahkan ya, tambah dan seterusnya, lalu kita tulis sigma n dari 1 ya, dari misalnya dari 1 sampai infinite, atau bisa juga dari 0 sampai infinite ya, Hn. Masing-masing Hn adalah fungsi. Nah, persoalannya adalah di sini, kalau yang tadi kita bicara deret dengan suku-sukunya itu adalah tetapan gitu, ya, bukan fungsi. Nah, sekarang kita bicara deret yang suku-sukunya itu fungsi. Maka konvergensi deret itu, ya, konvergensi deret kalau hitung, maka ini akan diperoleh ini. Jadi, tolong dibedakan antara konvergensi fungsi dengan konvergensi nilai fungsi-fungsi itu ya, yang bisa kita bicarakan dalam hal ini adalah konvergensi nilai fungsi-fungsi itu. Jadi H1x ditambah H2x ya, ditambah dan seterusnya ya, atau ditulis sebagai sigma n dari 1 sampai dengan infinite ya, ini apa namanya Hnx. Nah, di matematika dibedakan ya antara konvergensi deret fungsi itu dan konvergensi dari deret nilai-nilai fungsi itu. Ya, dalam hal ini, di malam ini ya, di kuliah ini ya, kita membatasi pembicaraan di sini. Deret yang apa namanya suku-sukunya itu adalah nilai-nilai fungsi. Cukup jelas ya. Deret yang suku-sukunya itu nilai fungsi, bukan deret fungsi. Karena kalau kita bicara deret fungsi-fungsi, ya, maka konvergensinya saya rasa kita membutuhkan konsep topologi di dalam ruang fungsi-fungsi itu. Nah, karena yang kita bicarakan adalah deret nilai fungsi-fungsi yang berupa bilangan, bisa kompleks, bisa real, ya, maka apa yang kita bicarakan sebelum itu bisa kita terapkan di sini. Uji deret dan sebagainya bisa diterapkan. Hanya persoalannya adalah bahwa konvergensi deret
nilai fungsi-fungsi ini itu akan bergantung pada nilai X itu. Jadi kita bisa memilih X ya sedemikian rupa sehingga deret nilai-nilai fungsi itu konvergen. Cukup jelas ya. Kita bisa memilih X sedemikian rupa sehingga nilai X deret nilai-nilai fungsi itu konvergen. Cukup jelas ya. Tetapi juga tentu saja untuk suatu deret nilai-nilai fungsi semacam itu bisa saja ada wilayah-wilayah di domain fungsi-fungsi itu yang menjadikan deret nilai-nilai fungsi itu tidak konvergen. Oke. Jadi konvergensi deret nilai fungsi ini ya bergantung pada X itu tadi, variabel fungsi-fungsi itu. Oke, bergantung pada variabel fungsi-fungsi itu. Nah, domain nilai ya atau wilayah di domain di R ya, wilayah di R yang membuat nilai deret ya nilai fungsi-fungsi ini konvergen itu disebut sebagai wilayah konvergensi atau domain konvergensi. Jadi kalau kita ambil X dari domain konvergensi itu, kita masukkan ke sini, maka deret fungsi ini menjadi konvergen. Jadi di dalam deret fungsi-fungsi ini persoalannya bukan menguji konvergensi, tetapi mencari wilayah, mencari X, ya variabel mana saja yang menjadikan deret nilai-nilai fungsi-fungsi itu konvergen. Sekali lagi ya dicatat. Jadi yang dicari bukan bukan deret itu konvergen atau tidak, tapi yang dicari adalah wilayah ya atau variabel nilai-nilai ubah dari fungsi-fungsi itu yang menjadikan nilai deret nilai fungsi-fungsi itu konvergen. Ya, nanti akan saya jelaskan. Nah, contohnya di sini tadi, contohnya ya deret Taylor ini. Jadi setiap fungsi ya belum tentu memiliki bisa deret Taylor ya, belum tentu suatu fungsi. Artinya apa? Ketika kita bicara atau mencoba ya menuliskan suatu fungsi sebagai deret Taylor, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu ya bahwa fungsi itu harus analitik. Fungsi itu harus analitik. Apa yang dimaksud suatu fungsi itu analitik? Suatu fungsi dikatakan analitik apabila turunan fungsi itu ada untuk jadi turunan pertama. Jadi kalau suatu fungsi itu turunannya berhenti pada turunan kesekian gitu, tentu saja itu tidak bisa dituliskan untuk deret Taylor ini. Itu yang pertama, istilahnya diferensiabel, ya fungsi yang bisa diturunkan terus menerus gitu. Fungsi yang bisa diturunkan terus menerus. Nah kalau itu dimiliki sifat itu oleh fungsi, maka ada satu lagi sifat agar suatu fungsi itu dikatakan analitik. Apa itu? Deret ini, ya deret ini, ya itu harus memiliki wilayah konvergensi yang begini. Tidak kosong. Jadi harus ada titik X sedemikian rupa sehingga deret nilai fungsi-fungsi ini itu konvergen. Gitu ya. Itu analitik tadi. Ya. Jadi biasanya orang mengatakan analitik gimana gitu ya. Analitik gimana? Itu maknanya seperti itu ya, maknanya seperti itu. Jadi satu, fungsi f itu bisa diturunkan terus-menerus sehingga memiliki turunan untuk semua tingkatan. Yang kedua bahwa ada wilayah di R yang menjamin ya bahwa kalau X diambil dari wilayah itu, maka fungsi ini deret ini itu konvergen untuk X yang diambil dari wilayah itu tadi. Nah ini syarat untuk berlakunya bahwa suatu fungsi itu bisa diturunkan dalam bentuk deret Taylor. Nah oleh karena itu sekarang kita coba membayangkan, memodelkan. Jadi lihat ya. Jadi apa yang ada dalam koefisien ini pangkat itu bilangan. Jadi ketika f diturunkan sampai derajat n lalu dimasukkan x0 itu hasilnya adalah bilangan. Ya, ini juga bilangan. Nah, oleh karena itu ini akan saya tulis
misalnya sebagai bentuk umum dari itu, kita tinjau suatu deret pangkat. Jadi sigma n dari misalnya 1 sampai dengan infinite gitu. Lalu ini saya tulis sebagai a kecil n dikalikan dengan x minus x0 pangkat n. Kita baca ini adalah deret pangkat yang di sekitar x0. Deret pangkat di sekitar x0. Ya, kalau dituliskan ini garis real begitu, ini x0. Oke. Ya. Nah, kemudian kita ingin mencari x yang mana saja deret ini konvergen gitu. Jadi pertanyaan adalah bukan menguji deret ini konvergen atau tidak, ya, tetapi mencari x, ya, x yang mana saja yang menjadikan deret ini konvergen. Ya, itu. Ceritanya begitu. Jadi bukan mencari menentukan x ini konvergen atau tidak, tetapi sekali lagi kita mencari x mana saja yang menjadikan deret ini konvergen. Good. Nah, sekarang kita tentukan, ya. Jadi nanti di sekitar x0 tentu saja, ya, di sekitar x0. Ya. Nah, wilayah itu akan saya tulis seperti ini. Jadi misalnya ini adalah x0 ditambah dengan r besar, ini adalah x0, ya, dikurangi dengan r besar. Ya. Jadi kita akan, yang penting kemudian adalah menentukan r ini tadi. R, ya. Sedemikian rupa sehingga kalau x itu diambil dari dalam interval ini, maka deret itu konvergen. Ya. Jadi kalau kita ambil x itu dari interval ini, maka deret ini menjadi konvergen. Ya. Oleh karena itu kemudian R itu kita sebut sebagai jari-jari konvergensi. Ya. R itu kemudian kita sebut jari-jari, ya, konvergensi. Ya, atau radius konvergensi. Jadi ketika kita berhadapan dengan deret semacam itu, ya, kemudian kita harus mencari R. Nah, sama saja dengan mencari x mana saja yang menjadikan deret itu konvergen. Nah, ini menjadi penting, ya. Karena apa? Karena nanti beberapa persamaan diferensial, ya, itu harus diselesaikan dengan cara penderetan semacam ini, ya. Good. Nah, sekarang kita akan menentukan jari-jari konvergensi itu. Artinya kalau x itu diambil dari sini, ya, diambil dari situ, ya, maka deret ini menjadi konvergen. Good, ya. Nah, sekarang kalau deret ini saya tulis sebagai ini sigma n dari 1 sampai infinite, ya. Keseluruhan ini kemudian saya tulis sebagai an gitu, ya. Jadi an itu adalah sama dengan, ya, an, ya, itu sama dengan an kecil, a kecil n, ya, x minus x0 lalu pangkat n gitu, ya, dan seperti itu. Nah, kemudian kita dapatkan deret ini, ya. Jadi kita asumsikan bahwa x itu kita pilih di dalam wilayah ini, ya, sehingga kemudian deret ini konvergen. Jadi artinya apa? Deret ini konvergen gitu, ya. Kalau deret itu konvergen, ya, maka tentu uji rasio, ya, limit n menuju infinite dari a n plus 1 dibagi dengan an, ya, ini mestinya kurang dari 1. Jelas, ya? Jadi tadi saya katakan bahwa sekarang kita asumsikan bahwa x itu kita ambil dari wilayah ini, ya, wilayah konvergensi ini, artinya bahwa deret itu konvergen. Nah, kemudian kita tuliskan deret itu seperti ini. Karena kalau x itu sudah kita masukkan ke sini, maka hasilnya sekarang kita mendapatkan deret bilangan gitu, ya. Lalu kita tulis seperti ini. Nah, jadi hasilnya apa? Deret ini konvergen. Nah, kalau deret itu konvergen, maka menurut uji rasio, ya, kita bisa menghitung rasionya, dan rasionya itu kurang dari 1. Ya, rasionya kurang dari 1. Jadi kita memiliki ungkapan semacam ini.
Ya, kita memiliki ungkapan semacam ini. Oh ya, saya lupa tadi ya. Jadi uji rasio itu harus diberi tanda mutlak ya. Maaf. Jadi mohon dikoreksi ya di catatannya. Ini diberi tanda mutlak ya. Oke. Nah, kemudian kalau ini berlaku ya untuk limit n menuju infinite, maka hal penting adalah ya kita bongkar sekarang ya. Jadi artinya dari sini kita dapatkan limit ya n menuju infinite. Nah, ini kita masukkan. Jadi nilai mutlak dari AN itu apa? AN adalah A kecil n ya dikalikan dengan x minus x0 pangkat n gitu. Ya. Lalu karena n plus 1 ya ini n plus 1. Ya, ini n plus 1. Lalu ini dibagi dengan apa? Bagi dengan AN kecil X minus X0 pangkat N nilai mutlak, dan itu kurang dari 1. Oke, sampai di sini jelas ya. Jadi dari sini A besar N itu kita masukkan, kita substitusikan ini kita substitusikan, kita dapatkan itu. Nah, ini bisa dicoret ya. Jadi ini bisa dicoret. Oke, jadi kita dapatkan ungkapan limit N menuju infinite. Ya, ini bisa ditulis sendiri AN plus 1 ya, ini mutlak ya. Kemudian ini ada per AN. Oke. Jadi dicoret ya, ini dari 0 ya. Jadi ya kurang dari 1 ya. Dapatkan ungkapan itu ya. Tentu X minus X0 itu tidak ada N sehingga bisa dipindahkan. Artinya kalau ini dipindah ke sini, ya kita dapatkan bahwa X minus X0 nilai mutlak ya itu kurang dari seper ya limit N menuju infinite dari AN plus 1 dibagi dengan AN. Nah, ini kalau dituliskan lebih lanjut, mudah dipahami X0 ya, itu kurang dari limit ya, limit apa? Limit N menuju infinite ya. Apa yang dilimitkan? Ini AN dibagi dengan AN plus 1. Dibalik, ini dibawa ke atas. Nah, ya, agar deret ini tadi konvergen ya, maka X itu ya, nilai X itu harus kurang dari di dalam suatu interval ya, sedemikian rupa sehingga jarak X minus X0, jadi jarak sekian ini harus kurang dari nilai ini ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau X minus X0 ya, ini kan jarak antara X itu dengan X0 ya, jarak antara X dengan X0 ya. Oke, maka jarak antara X dengan X0 itu kurang dari ini. Artinya apa? Kalau X itu diambil kurang jarak di wilayah ini ya, atau saya ulangi ya, kalau jarak antara X dengan X0 itu kurang dari nilai ini, maka itu konvergen. Ya, bisa disimpulkan dari sini bahwa jari-jari konvergensi ya, R itu tidak lain adalah limit N menuju infinite dari AN dibagi dengan AN plus 1. Gitu. Itu jari-jari konvergensinya. Ini penting ya. Nah, jadi kalau dengan demikian ya, kita sudah bisa menentukan wilayah konvergensi ini. Karena apa? Karena kita sudah bisa menentukan jari-jari konvergensi itu. Oke. Jadi nanti ada juga deret di mana ya, deret pangkat di mana jari-jari konvergensi itu 0. Ya, kalau jari-jari konvergensi 0 maka tidak ada wilayah konvergensi, karena kalau jari-jari R itu 0 maka kita dapatkan interval itu adalah X0, X0 ya. Dan itu tentu kosong, himpunan kosong. Jadi tidak ada X yang menjadikan deret itu konvergen. Oke, itu kalau R sama dengan 0. Nah, jadi yang penting untuk menentukan wilayah konvergensi adalah menghitung jari-jari konvergensi. Nah, sekarang kita
ambil contoh, ya kita ambil contoh di sini, ya mau difoto, ya silakan foto. Sudah, ya. Kalau menghapus itu lurus ini saja, nih. Good. Nah, sekarang contoh ya, contoh. Saya punya ini eksponensial, ya, eksponensial x ya. Anda kenal ya eksponensial x dan atau mungkin eksponensial ya. Good. Ini bisa kita tulis ya. Misalnya di start x0 ya. Jadi kalau kita tulis 1 ditambah dengan x ya, ditambah dengan x kuadrat dibagi dengan apa? 2 faktorial ditambah x pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, ini kalau ditulis misalnya sama dengan sigma n dari 1 sampai infinite itu apa? Apa namanya? X pangkat n dibagi dengan n faktorial gitu. Oh, sampai dari 0 ya, dari 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, ini boleh ditulis tentu saja sama dengan sigma n dari 0 sampai infinite, lalu ini x minus atau seper n faktorial dikalikan x minus 0 pangkat n. Nah, kalau dihubungkan dengan contoh uraian tadi, maka dalam ini contoh ini x0-nya itu sama dengan 0. Jadi artinya bahwa deret ini merupakan ekspansi dari eksponensial di sekitar titik 0 gitu. Oke. Nah, pertanyaan sekarang ya, deret ini konvergen untuk x yang mana begitu. Nah, artinya kita harus menghitung jari-jari atau radius konvergensi ya. Nah, dalam hal ini kasus ini maka an itu sama dengan seper n faktorial ya. Jadi an sama dengan seper n faktorial. Nah, kemudian kita menghitung limit n menuju infinite, yang dihitung adalah jangan keliru. Untuk kasus ini an-nya yang di atas. Kalau uji rasio tadi an plus 1-nya yang di atas ya. Jadi ini an yang di atas. An dibagi dengan langsung aja ya, langsung. Jadi seper n faktorial dibagi dengan seper n plus 1 faktorial gitu ya. Seper n plus 1 faktorial. Ya, ini yang kita hitung. Oke. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan ya, ini limit n menuju infinite ya, n menuju infinite. Kemudian apa? Ya, ini ke atas ya, n plus 1 faktorial dibagi dengan n faktorial ya. Gitu. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan ini sama dengan limit n menuju infinite. Ini apa? Ini adalah n plus 1 ya. Jadi n plus 1 faktorial 1 dikalikan 2 dikalikan 3 sampai dengan dikalikan dengan n, lalu dikalikan dengan apa namanya n plus 1 gitu ya. Oke, nah sementara yang ini yang di bawah itu 1 kali 2 kali 3 kali n ya. Jadi ini coret ya, hasilnya tinggal n plus 1. Nah, ini sama dengan infinite. Nah, ini kabar gembira ya, meskipun karena apa? R itu infinite. Jadi jari-jari konvergensi infinite. Artinya apa? Kalau ditulis ya tadi, ini tadi wilayah ini. Jadi wilayah konvergensinya adalah saya lupa tadi ya. Jadi kalau sudah dapat seperti ini nanti, wilayah konvergensinya adalah x minus r, x0 minus r, x ya. Jadi kalau x itu di dalam wilayah itu, maka deret ini konvergen ya. Good. Nah, jadi kesimpulan kita sekarang bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi untuk ini tadi, untuk eksponensial itu tadi, deret eksponensial itu, maka wilayah konvergensinya adalah 0 minus infinite, r-nya kan sama dengan minus infinite ya, sampai dengan 0 ditambah dengan infinite begitu. Hasilnya apa? Ya, minus infinite,
infinite. Jadi kesimpulannya bahwa penulisan eksponensial sebagai deret Taylor semacam itu apa namanya konvergen untuk semua X gitu. Konvergen untuk semua X. Kenapa? Karena wilayah konvergensinya adalah dari minus infinite sampai dengan infinite. Gitu ya. Itu saya kira ya penjelasannya. Jadi perlu dibedakan di dalam hal ini ya. Apa namanya? Deret variabel dan deret apa namanya tetapan ya. Dalam deret tetapan orang menguji kekonvergenian ya. Kalau dalam deret apa namanya variabel semacam ini yang dihitung yang ditentukan adalah di mana saja dengan variabel yang mana saja deret bervariabel atau deret fungsi itu konvergen. Jelas ya? Saya rasa seperti itu.